Halo semuanya, kali ini kita bakal menyelami salah satu misteri paling menarik dari Indonesia. Ini adalah sebuah kisah di mana cerita rakyat kuno, ternyata ketemu sama penemuan ilmiah yang benar-benar mengejutkan. Oke, kita langsung mulai aja ya dengan satu fakta yang wow, luar biasa. Spesies manusia purba bertubuh kecil alias hobbit itu beneran pernah hidup di Indonesia. Ini bukan fiksi, ini sains. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir, jangan-jangan legenda lokal tentang manusia kecil di hutan-hutan terpencil itu sebenarnya sisa-sisa ingatan tentang mereka? Tapi sebelum kita ngomongin fosil dan DNA, yuk kita dengarkan dulu cerita-cerita yang udah beredar ratusan tahun. Cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi di kedalaman hutan Sumatera. Nah, di Indonesia ini, cerita tentang orang kecil itu masih kental banget. Terutama ada dua legenda yang paling terkenal, orang pendek di Sumatera dan suku Mante di Aceh. Jadi, menurut cerita-cerita yang beredar, siapa sih mereka ini sebenarnya? Yang bikin penasaran tuh gini, lokasinya kan beda ya, orang pendek di Sumatera, suku Mante di Aceh, tapi kok deskripsinya mirip banget. Dua-duanya digambarkan sebagai primata kecil, jalannya tegak, susah banget ditangkap, dan hidupnya jauh di pedalaman hutan. Kayak sengaja gitu, ngendarin dunia luar. Dan ini bukan cuma cerita dari mulut ke mulut loh. Coba deh lihat kutipan ini, dari seorang kolonialis Belanda tahun 1923. Kesaksian kayak gini tuh ngasih dimensi historis ke legendanya. Artinya, penampakan ini udah dilaporkan lebih dari 100 tahun, dan bukan cuma sama penduduk lokal, tapi juga orang barat. Oke, sekarang kita tinggalin dulu cerita rakyatnya, kita pindah ke bukti nyata. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget, karena sains nemuin sesuatu yang benar-benar mengubah cara kita memandang sejarah manusia di wilayah ini. Kenalan yuk sama Homo floresiensis. Ditemukan tahun 2003 di Pulau Flores, spesies ini adalah bukti konkret, bukti nyata kalau manusia bertubuh sangat kecil itu pernah ada. Mereka bukan mitos, mereka itu bagian dari silsilah keluarga kita sendiri. Terus, seberapa beda sih mereka dari kita? Jawabannya, beda banget. Bayangin, ukuran otaknya cuma sepertiga otak kita. Tulang alisnya nonjol, terus dagunya hampir nggak ada. Ini bukti kalau mereka bukan cuma manusia modern yang kerdil ya, tapi benar-benar spesies yang berbeda. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Coba perhatikan timeline ini. Homo floresiensis itu menghilang sekitar 50.000 tahun yang lalu, tepat saat manusia modern mulai tiba di wilayah itu. Dekat banget kan waktunya? Ini membuka kemungkinan kalau mereka sempat hidup barengan dan mungkin berinteraksi. Tapi ceritanya nggak berhenti di fosil. Masih ada satu lagi kepingan puzzle yang tersembunyi. Bukan di dalam gua, tapi di dalam diri kita, di dalam DNA orang-orang yang tinggal di Asia Tenggara sekarang. Jadi, sejarah genetik di Asia Tenggara itu rumit, dibentuk sama beberapa gelombang migrasi. Nah, kelompok yang paling pertama datang itu namanya orang Huabinian, sekitar 44.000 tahun lalu. Mereka ini para pemburu pengumpul yang postur tubuhnya kecil, bisa dibilang merekalah penduduk asli di sini. Dulu, para ilmuwan mikirnya gini. Pas pendatang baru yang lebih tinggi datang, populasi Hoabinian ini pun punah, tergantikan. Tapi, ternyata salah. Penelitian genetik nunjukin hal yang beda. Bukannya digantikan, mereka malah bercampur. Gen-gen dari populasi Pygmy kuno ini ternyata nggak hilang. Seperti yang dijelaskan sama peneliti utamanya, S.G. Willerslev, gen-gen ini jadi warisan genetik permanen di wilayah ini. Nah, ini bisa jadi penjelasan ilmiah kenapa banyak populasi di Asia Tenggara secara fisik lebih kecil dibanding katakanlah orang Eropa. Ini adalah warisan genetik dari para penghuni pertama. Oke, sekarang saatnya kita sambungin semua titik-titiknya. Kita punya legenda, kita punya fosil, dan kita punya bukti genetik. Terus, apa hubungannya ketiga hal ini? Jadi, coba kita rangkum ya, kita punya 3 benang merah yang keren banget. 1. Legenda tentang manusia kecil yang gak pernah mati. 2. Bukti fosil yang jelas banget tentang hobbit yang beneran ada. Dan 3. Jejak genetik dari orang-orang kuno bertubuh kecil yang masih ada di DNA kita sampai sekarang. Tapi penting banget nih buat dicatat, sains belum bisa membuktikan secara langsung kalau legenda orang pendek itu nyambung ke fosil Homo floresiensis atau ke gen Huabinian. Belum ada buktinya. Namun kebetulannya ini luar biasa banget kan? Terlalu menarik untuk diabaikan. Bisa jadi nggak sih legenda itu cuma gema, sisa-sisa ingatan dari pertemuan di masa lalu? Hutan-hutan di Indonesia itu kan masih menyimpan banyak banget rahasia. Setiap ada penemuan fosil baru, setiap ada analisis genetik baru, itu seolah-olah nulis ulang sedikit demi sedikit cerita tentang kita, manusia.
Ini ngingetin kita kalau yang kita tahu sekarang tuh mungkin baru secuil dari gambaran besarnya. Jadi kita tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan. Kalau kita dengar cerita soal suku Mante atau orang pendek, apa kita cuma dengar dongeng pengantar tidur? Atau jangan-jangan kita sebenarnya lagi dengerin bisikan terakhir dari dunia yang udah hilang? Dunia di mana spesies kita berbagi planet ini dengan jenis manusia yang sangat berbeda. Jawabannya, ya masih tersembunyi di luar sana, menunggu untuk ditemukan.